sekarang kita masuk ke hadis Nabi SAW. Hadis ini bisa menjadi tolok ukur. Kalau Anda mau tahu Allah cinta pada Anda atau tidak, lihat hadis ini. Terapkan dalam hidup kita. Apa kata Nabi SAW? Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Qila kaifa yasta'miluhu? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, dia Allah akan memakainya, mempekerjakannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah memakainya? Bagaimana Allah mempekerjakannya? Dari mana kita tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah? Dari amal-amal sebelum dia meninggal. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, Allah akan menutup hidup seorang hamba dengan amal yang biasa dia kerjakan. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Dan banyak di antara umat Islam kena syubhat di sini. Di definisi sunnah dari sisi fikih. Kan sunnah ada dua definisi ya. Ada definisi induknya, ada definisi substansial ya di dalam fikih. Kalau definisi sunnah globalnya, yang kita bilang ikutilah Al-Quran dan sunnah. Itu apa maksudnya? Ikuti Al-Quran secara total, dan sunnah adalah semua perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi, dan juga para sahabat. Itu sunnah. Ya. Banyak orang salah faham. Dia tarik pemahaman sunnah yang ini, yang harusnya menjadi pemahaman pegangan umat Islam, kepada pemahaman sunnah dari sisi definisi fikih. Supaya mudah difahami, rincian daripada Al-Quran dan sunnah, ulama fikih membuat lagi hukum, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah, gitu ya. Nah, sunnah di sini secara substansial cuma meminjam istilah tadi. Bukan ini menjadi inti bahasan, gitu ya. Ulama mengatakan yang dimaksud dengan sunnah secara fikih, bukan sunnah yang induk tadi, adalah mengerjakan sebuah ibadah, ya mengerjakan ibadah, yang ibadah itu hukumnya dianggap sunnah secara fikih, mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Pernah dengar definisi itu ya? Iya. Sekarang yang saya tanya, coba jujur pada diri sendiri. Dari definisi ini, mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Kalau saya bagi dua ini, mengerjakan dapat pahala, ini bagian pertama, meninggalkan tidak berdosa, ini bagian kedua. Yang mana biasa Anda pegangi? Hah? Jujur. Nah, banyak ini syubhat. Selalu mereka bilang, kenapa enggak puasa sunnah? Kenapa enggak sholat sunnah? Kenapa enggak sholat duha? Enggak zikir pagi petang? Enggak segala. Kan cuma sunnah. Sunnah kan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Dia ambil potongan kedua. Baik, kenapa sekarang tidak balik? Kenapa tidak ambil potongan pertama? Mengerjakan dapat pahala. Itu aja. Kan sudah luar biasa ya. Artinya kalau saya puasa Senin, misalnya ya, saya tidak puasa Senin Kamis, tapi teman saya puasa Senin Kamis selama setahun. Ini kan amal soleh nanti teman-teman sekalian ditimbangkan sama hari kiamat itu sifatnya akumulasi, akumulatif. Tidak ada ibadah dihitung satu saja. Kenapa kita satu hari sholat 5 waktu terulang terus sampai ajal datang? Kenapa kita terus sama ibadahnya antara azan, iqamah, doa, zikir, sama rutinitasnya? Karena nanti dia sifatnya akumulasi. Oh ibadah sholatnya 50 tahun, puasanya ya, sekian tahun, itu akan ditimbang semuanya. Jadi kalau si A sama si B misalnya, ini inisial, si A ini tidak pernah puasa Senin Kamis, si B puasa Senin Kamis. Anggap setahun aja. Tentu sudah beda derajatnya di surga. Dan sifatnya akumulasi. Banyak orang kena syubhat, kan itu kalau ditinggalkan tidak berdosa. Lalu kadang-kadang syaitan perkecil permasalahan, saling mengatakan, kan cuma puasa Senin, kan cuma puasa Kamis, masih ada Senin dan Kamis lagi. Padahal sebenarnya ibadah itu teman-teman, ini perlu ditangkap baik-baik ya. Perbedaan antara dosa sama ibadah, amal soleh. Amal soleh itu tidak bisa terulang. Kalau dosa, kita buat dosa nih, 30 tahun buat dosa, berzina, mabuk, segala macam. Tahun pertama 31 kita taubat nasuha bersih. Ya enggak? Bersih. Sekarang kita taubat nasuha dibersihkan dosanya kan? Nah, kalau amal soleh nggak bisa seperti itu. Kalau tadi misalnya, ada orang yang tidak sholat subuh tepat waktu. Contoh misalnya, tadi ketiduran, dia lupa, intinya dia tidak sholat tepat waktu. Atau ada orang tadi pas sholat, datang, dia masbuk 1 rakaat. Imam sudah ruku, sudah sujud, berdiri rakaat kedua, baru dia datang. Sekarang, kalau dia mau memperbaiki itu, bisa nggak? Nggak bisa. Karena sudah lewat. Akan dicatat sampai hari kiamat, si fulan ini, sholat subuhnya, masbuk 1 rakaat, nggak bisa diperbaikin.
Tidak bisa diperbaikin sama sekali. Jadi ibadah itu sifatnya tentatif di waktu itu. Sekali Bapak Ibu ya Anda luputkan, nggak bisa diperbaikin. Makanya para salaf berkata, ada ibadah-ibadah yang Allah hanya terima di malam hari, tidak terima di siang hari. Ada ibadah-ibadah Allah terima di siang hari, tidak akan diterima di malam hari. Ini nanti yang membedakan derajat kita di surga. Oleh karena itu jangan pernah kena syubhat, ini cuma sunnah. Atau selalu melalaikan, karena nggak bisa diperbaikin. Saya pernah punya pengalaman di Jakarta, kedatangan seorang tamu di rumah, seorang ikhwah, kami sambil ngobrol, ada perubahan waktu sholat. Saya biasanya ngikutin. Waktu itu kebetulan di Jakarta, zuhur itu jam 12:10. Berjalan waktu dengan kesibukan, saya tidak ikutin lagi, dia mundur. 12:05, kemudian jam 12. Pas jam 12 waktu itu, dan subhanallah mikrofon masjid dekat rumah, itu kebetulan off. Rusak. Jadi saya nggak dengar. Tamu lagi ngobrol, saya lihat jam, jam 12. Masih belum. 10 menit lagi. Biasanya 5 menit sebelumnya saya baru jalan. Begitu jam 12:10, saya bilang ini sudah masuk waktu sholat. Kita sekarang ke masjid. Saya naik motor bersama. Pas tiba di masjid, subhanallah. Begitu masuk masjid, di pintu masjid, saya lihat imamnya sama makmum sudah sujud rakaat pertama. Demi Allah teman-teman sekalian, waktu itu saya melangkah dalam masjid sambil melangkah sambil saya menyesal. Karena saya tahu teorinya tadi. Subhanallah, saya bahkan tidak bisa bilang sama imam kembali dong takbiratul ihram pertama karena saya mau dicatat oleh malaikat saya takbiratul ihram. Tidak bisa. Masbuk, Khalid ini masbuk hari itu 1 rakaat. Nggak bisa diperbaikin selamanya. Ini nanti membedakan derajat di surga. Jadi fahami baik-baik. Tujuan utama kita jangan disia-siakan. Dari ibadah ke ibadah yang lain. Dan setiap ada kesempatan di depan mata jangan ditunda. Anggap itu ibadah terakhir kita. Mungkin itu sedekah terakhir. Mungkin itu sholat terakhir. Mungkin itu puasa terakhir. Kita tidak tahu. Maka harus jeli sekali, pekah untuk memahami poin-poin seperti ini. Nah Ramadan kemarin teman-teman, betul-betul melatih kita untuk itu sebenarnya. Kita dipaksa 1 bulan terbiasa puasa. Mana kita dari puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa 9 hari dari bulan Zulhijjah. Sekarang kita masuk di Dzulqa'dah. 1 bulan selesai ini, nanti kita akan masuk di Dzulhijjah. 10 hari pertama Zulhijjah itu adalah hari-hari emas kita. Kurang lebih 1 bulan dari sekarang. Itu harus betul-betul ditandain benar-benar tuh ya, di kalendernya, di handphone, kasih ya alarm. Karena 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu kata ulama lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Ya. Pendapat yang paling sederhana mengatakan, siang harinya 10 awal Zulhijjah lebih afdal daripada 10 Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Malamnya tetap 10 terakhir Ramadan lebih afdal. Tapi saya termasuk berpegang pada pendapat yang mengatakan, ya, ulama sepakat itu ya. Umumnya mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Padahal di sana ada puasa wajib Ramadan, ada Lailatul Qadar di malam harinya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Fajr di 3 ayat pertama, wal fajr. Demi waktu subuh Idul Adha itu, tanggal 10 Zulhijjah. Jangan kehilangan sholat, jangan kehilangan kurban sesudahnya. Dari sini ulama mengatakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Nah, Idul Fitri yang biasa kita lebih ramai, ya, lebih senang gitu ya. Padahal sebenarnya Idul Adha lebih afdal. Karena Idul Fitri hanya ada sholat. Setelah sholat tidak ada ibadah khusus. Tapi Idul Adha setelah sholat fasalli rabbika wanhar. Sholat dan berkurban sesudahnya gitu ya. Lalu Allah bilang apa? Walayalin ashir. 10 malam berturut-turut sebelum Idul Adha. Kalau di 10 terakhir Ramadan disebutkan ada Lailatul Qadar tapi 1 malam. Lebih baik daripada 1000 bulan, iya. Tapi di sini Allah bilang layalin ashir. 10 malam semuanya. Nggak disebutin malam ganjilnya saja. Allah bilang wasyaf'i wal watar, dan hari 8 dan hari ke-9-nya. Ini hari tarwiyah bagi jemaah haji dan hari Arafah bagi jemaah haji. Ya. Nah, ada hadis Nabi SAW yang sahih. Kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salih fi ahabbu ila Allah min hadil ayyam. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun yang semua amal soleh yang dikerjakan di dalamnya wajib ataupun sunnah lebih Allah cintai. Ya. Maka ada sahabat mengatakan walal jihadu fisabilillah. Apakah jihad juga berperang, ya, meninggalkan keluarga, pekerjaan, bisa ditawan oleh musuh, bisa disakitin, bisa luka badan dan segala macam? Itu juga makna hadisnya. Belum bisa menyamai semua amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah walaupun sunnah hukumnya secara fikih. Maka kata Nabi SAW, walal jihadu fisabilillah. Jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan semua amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja binafsi wa mali wa lam yarji bidzalika bisyai.
Kecuali seseorang yang keluar berperang. Dia pergi berperang membawa jiwanya, dia pergi membawa seluruh hartanya, dan dia tidak membawa pulang keduanya. Baru sama dengan pahala sunnah, ibadah sunnah secara fikih yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Ini jangan sia-siakan ini. Ya. Makanya ulama mengatakan, dia lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Kenapa? Karena 10 malamnya disuruh ibadah, puasa juga dianjurkan puasa selama 9 hari. 1 sampai 9. Tanggal 10 nggak bisa puasa karena Idul Adha. Kalau yang tidak bisa minimal puasa di hari Arafah. Tanggal 9-nya yang kata Nabi SAW, 1 hari puasa Arafah membersihkan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Nah kenapa teman-teman sekalian kita nggak coba peduli dengan masalah ini? Dan harus kita mengambil pelajaran dari Ramadan kemarin. Terlalu banyak di sini ada slide-slide yang sudah kami susun sebenarnya tentang masalah ya firman Allah Subhanahu wa taala di ending hadis ya, la'allakum tattaqun tadi itu, yaitu menjaga atau melaksanakan puasa tersebut. Jangan berhenti puasa. Walaupun setelah Ramadan, puasa aja terus gitu ya. Kejar. Dan ada yang mengatakan agar kalian bertakwa dengan meninggalkan maksiat disebabkan ibadah ini. Dari Ramadan, karena sudah terbiasa tidak buat dosa, maka dijaga. Karena puasa dapat ya mematahkan syahwat dan melemahkan dorongan untuk berbuat maksiat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa puasa itu adalah perisai atau pengekang syahwat. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan tentang masalah definisi takwa itu sendiri agar difahami target utama Ramadan kemarin, mumpung kita masih baru sebulan gitu ya. Hiya al-khawfu minal jalil. Ketakwaan yang menjadikan target utama Ramadan adalah munculnya rasa takut kepada Allah yang Maha Agung yang kita bisa jaga sampai kita wafat ya. Itu latihan kemarin, kemudian dikatakan wal amalu bitanzil, dan kita mengamalkan sesuai dengan Al-Qur'an. Maksudnya puasanya, zikirnya, ibadah-ibadah semua itu kembali kepada wahyu. Wal qana'atu bil qalil, dan membuat orang merasa cukup walaupun sedikit. Ramadan kemarin melatih kita untuk itu, supaya kita merasa cukup. Sedikit buka puasa, sedikit sahur udah cukup ya. Merasa sudah kenyang, merasa sudah cukup, dan wastidadu liyaumir rahil, dan punya persiapan untuk hari kembali ke akhirat. Ya, menyadarkan kita bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa banyak orang yang Ramadan kemarin bersama kita tahun sebelumnya, tahun yang ini sudah tidak ada. Ya, saya punya sahabat dekat kemarin, beliau tinggal di Makassar, dokter spesialis, namanya Dr. Abdul Aziz rahimahullah. Sahabat dekat saya kebetulan beliau membuka cabang travel kami di kota Makassar di Sulawesi Selatan. Sempat umroh dengan saya bulan Oktober. Umroh plus Aqsa. Kami ke Aqsa sama-sama sholat, alhamdulillah dimudahkan Allah. Di Madinah juga sudah berapa hari selesai sholat. Pas tiba di Mekah, umrah, dia masih ngobrol sama saya, ada di sebelah saya. Berdoa sama-sama, dan saya juga, dia sempat tunjukkan jamnya. Dia mengatakan, Ustadz ini tawafnya cepat sekali, Masya Allah. 40 menit selesai dengan ratusan jemaah. Saya bilang, alhamdulillah, Allah mudahkan. Intinya sampai selesai umrah, di malam hari, sempat saya makan malam sama-sama di restoran Intercon, di Hotel Intercon di Mekah. Dia sama istri dulu, kemudian kami ngobrol-ngobrol. Dia bilang, Ustadz, kenapa ya saya merasa makanan daging ini semuanya amis. Saya nggak tahu di sini amis apa ya. Ya sama. Ya. Bau ya, amis. Dia bilang, kenapa amis semua? Saya bilang, dok, karena beliau dokter, saya bilang, dok, saya nggak tahu. Karena itu bukan ilmu saya ya. Tapi saya berdiri ngambilkan beliau buah plum, saya kasih ini buah. Dia coba makan. Terus kami ngobrol lah tentang umroh Ramadan. Itu waktu Oktober ya. Akhir Oktober. Lalu kami ngobrol, Ramadan kemarin ini, tanggal 2 April kami ada jadwal umroh plus Aqsa lagi. Karena kami mau gabungkan antara puasa di Palestina, Madinah, dan Mekah gitu ya. Sekaligus sholat di 3 masjid yang mulia. Kami ngobrol lah. Dia rencana mau bawa anaknya berangkat bersama-sama untuk umroh Ramadan. Ringkas cerita, kami pamit terus tidurlah, istirahat. Besok subuh masih sholat sama saya sama-sama. Habis sholat subuh, saya pamit. Dok, saya duluan mau istirahat. Baiklah. Waktu duha, saya dapat informasi sekitar jam 8, beliau sudah sakit. Ya, dan dibawa ke rumah sakit, subhanallah jam 10 pagi wafat. Meninggal dunia. Dan alhamdulillah kami sempat urus jenazahnya segala macam. Tapi subhanallah, saya sangat yakin, beliau tidak pernah berpikir nanti di umroh itu adalah umroh terakhirnya. Dia tidak pernah berpikir juga bahwasanya nanti akan meninggal di Mekah misalnya. Ya, walaupun istrinya mengatakan dia sering kali minta agar diwafatkan di Mekah atau di Madinah. Tapi dia mungkin tidak tahu masalah itu. Bahkan harapan dia agar sampai di Ramadan untuk bisa umroh lagi. Tapi belum dikasih sama Allah SWT. Jadi teman-teman jangan berpikir nanti kita sakit, sudah tua, masuk di rumah sakit baru meninggal. Tidak seperti itu.
Ajal kalau datang tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal umur, tidak mengenal angan-angan dan target kita yang belum tercapai, itu enggak ada. Ya. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Ya. Kita harus peka sekali untuk menyelamatkan diri kita. Ada perkataan Bishr, salah satu ulama yang masyhur di masa dulu. Beliau mengatakan, waktu ditanya ya, Inna qawman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Ada sekelompok orang sungguh-sungguh dalam ibadah dan bersemangat sekali pada bulan Ramadan. Faqal, ya, beliau lalu berkata, Bi'sal qawmu qawmun la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahr Ramadan. Mereka adalah seburuk-buruk kaum, ya, yaitu kaum yang tidak mengenal Allah atau hak Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Inna salihan alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Sungguhnya orang yang saleh, yang patuh pada Allah, laki-laki saleh dan perempuan saleha, itu adalah orang-orang yang beribadah dan bersungguh-sungguh sepanjang tahun. Jadi kita harus segera selamatkan diri kita ini sebelum terlambat, itu ya. Tidak ada alasan teman-teman untuk tidak lagi puasa. Kita sudah dilatih sebulan. Dan kita sudah rasakan tidak ada orang yang mati karena puasa kecuali ajalnya datang. Puasa oke-oke saja. Malah sekarang sudah banyak sekali program, ya, mendunia bahkan orang muslim pun mereka jadikan puasa sebagai program mereka, ya, untuk kesehatan. Tidak ada alasan untuk tidak sholat malam. Tarawih, yang artinya sholat malam dikerjakan dengan santai, qiyam Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Cuma di bulan Ramadan dinamakan tarawih karena kita bisa kerjakan setelah sholat ba'diyah isya. Bahkan dicontohkan Nabi SAW disolat secara berjamaah, makanya semua masjid, surau semuanya pada ramai untuk mengerjakan sholat ini. Tapi bukan berarti itu hanya di Ramadan. Setelah Ramadan kita kerjakan walaupun tidak berjamaah setelah ba'diyah isya di masjid. Kita kerjakan di sepertiga malam misalnya. Kalau Anda bilang, tapi kan dulu saya semangat di Ramadan karena dikerjakan berjamaah di masjid dan setelah ba'diyah. Sekarang mungkin agak sulit bangun malam. Anda sudah dilatih selama sebulan bangun sahur. Sahur itu juga adalah waktu sholat tahajud. Sebulan penuh. Ya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, jagalah sholat malam itu karena dia kebiasaan orang-orang soleh sesudah kalian. Itu waktu yang paling luar biasa gitu ya. Kalau pernah dengar nama, ada satu orang wanita mulia, dikenal wanita ini dengan kesolehannya dan dia ratu ya, istri raja, istrinya Harun al-Rashid. Namanya Amatullah, dikenal dengan Zubaidah. Zubaidah ini dari Zubdah, teman-teman sekalian, berarti mentega. Ya, saya nggak tahu di sini sama mentega juga ya. Ya, kenapa? Karena wanita ini sangat cantik secara fisik dan paras wajah, ratu. Kemudian orangnya sangat soleha dan dermawan sekali, suka bersedekah. Tidak ada pasukan umat Islam kecuali dia ikut partisipasi sedekah. Tidak ada orang yang butuh kecuali dia bantu. Intinya sangat terkenal sekali dengan kesolehan dan sedekahnya. Dan tersebar berita di Irak waktu itu, karena di Irak pusat Abbasiyah, Harun Rashid salah satu khalifah Abbasiyah. Tersebar ini Zubaidah akan menjadi ahli surga dengan perbuatannya ini. Subhanallah, wafat satu waktu Zubaidah. Salah satu keponakan dia, ya, keluarga dia yang biasa dia bantu, bermimpi. Di malam hari bertemu. Begitu ceritanya ya. Pada saat bertemu, dalam mimpi, karena mimpi nggak bisa diatur pertanyaannya, tapi intinya si ponakan ini atau keluarganya bertanya, bagaimana Allah membalas Anda? Karena ditahu amalnya selama ini luar biasa selama hidup. Maka kata Zubaidah dalam mimpi itu, Allah tidak menerima amal saya karena saya riya. Allah tidak terima amal saya karena saya riya, tapi Allah memaafkan saya karena sholat malam yang saya kerjakan. Jauh dari pandangan orang. Tidak ada yang tahu antara kita sama Allah. Paling jauh paling pasangan hidup yang atau istri ataupun suami yang tahu. Jadi harus jadikan sebagai rutinitas, gitu kan? Selanjutnya teman-teman sekalian, Imam Mu'alla bin Fadl rahimahullah berkata, orang-orang salaf dulu para sahabat, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbal minhum atau an yataqabbala minhum. Dulu orang-orang salaf, para sahabat, para tabi'in, mereka selalu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan akan datang. Dan berdoa juga selama 6 bulan berikutnya agar amal mereka diterima. Jadi maksudnya kayak kita sekarang ini selepas Idul Fitri, ini Syawal, sudah selesai kemarin, Zulqa'dah, Zulhijjah, 6 bulan ke depan, orang-orang salaf dulu berdoa. Tetap mereka kenang Ramadannya kemarin. Mereka bilang, ya Allah terima amal kami di Ramadan. Enggak seperti kita lupain begitu saja. Mereka berdoa. Mereka minta terus ya. Meminta agar amal diterima ini bagian daripada sunnah para nabi-nabi.
Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam pada saat membangun Ka'bah, mereka tahu mereka nabi, mereka ikhlas karena Allah, rumah Allah yang dibangun, mereka masih bilang Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai terima ini dari kami ya Allah. Padahal mereka sudah ikhlas mengerjakan, tetap kita minta. Jadi para salaf dulu 6 bulan setelah Ramadan masih memohon agar diterima amal-amal mereka. Dan 6 bulan tersisa menjelang Ramadan. Jadi kalau kita hitung Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sampai bulan ketiga dari bulan Hijriah mereka berdoa. Ya. Kemudian setelah itu selanjutnya dari mulai Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Mereka terus memohon agar Allah sampaikan lagi di Ramadan akan datang. Jadi begitu luar biasa mereka mengenang Ramadannya. Tidak dibuat lupa begitu saja. Ya. Kemudian selanjutnya kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala tadi sudah saya singgung ini ya dalam surah Adz-Dzariyat surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini selalu yang-yangkan di telinga dan di pikiran kita. Memang ini tujuan saya diciptakan. Jangan hanya karena urusan meeting, bisnis, azan dikumandangkan nggak mau hiraukan. Ingat teman-teman sekalian, ucapan muadzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo mengerjakan salat, ayo menuju kepada kemenangan atau keberuntungan, itu bukan panggilan muadzin, panggilan Allah kepada kita semua. Makanya muadzinnya orang Melayu, orang Arab, orang bule ya, mungkin orang dari Amerika atau orang-orang hitam dari Afrika, sama azannya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dengan bahasa yang sama dengan bahasa Arab. Itu seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selama ini kita dengar azan kita nggak hiraukan? Karena kita berpikir, ya muadzin ini saya nggak kenal. Ya. Seakan-akan bukan sedang memanggil dia. Itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Berhentikan semua aktivitas. Mulai kita kembali kepada tujuan kita diciptakan. Nah, seperti itu kurang lebih. Begitu juga surah Al-Hijr ayat 99 Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Ya. Artinya tafsirnya adalah teruslah dalam setiap waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Dari ibadah ini ke ibadah yang lainnya. Ibadah ini kepada ibadah yang lainnya. Maka Nabi SAW melaksanakan perintah Tuhannya dan beliau senantiasa tekun dalam beribadah hingga datang kepadanya al-yakin atau kematian dari Tuhannya. Semoga salawat dan salam banyak tercurahkan kepada beliau. Alaihissalatu wassalam dinukil dari kitab Tafsir Al-Karimur Rahman di halaman 435. Juga tentunya Allah SWT mengingatkan dalam surah Al-Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak sampai situ. Sebenar-benar takwa, sebenar-benar tunduk dan patuh. Maksudnya komitmen, konsisten, tidak berubah-berubah. Tidak berubah-berubah. Kalau yang tanya misalnya, Ustaz, kira-kira apa kiatnya supaya saya tidak berubah? Kalau dari kami ada 4. Yang pertama, majelis ilmu. Duduk begini, dengarin ceramah, dengarin ayat, dengarin hadis, dengarin cerita, lagi di mobil, ya, lagi dalam perjalanan, ya, lagi di rumah, mungkin ibu-ibu di rumah, lagi aktivitas di rumah, urus anak, selalu dengarin ceramah. Ilmu itu, dia akan menjadi bodyguard buat kita. Sekali kita dengarkan, dia akan jadi pengawas. Azan, ilmu itu akan bicara dengan diri kita, sholat. Ada orang miskin, bantu. Mau buat dosa, jangan. Itu ilmu. Kalau kita sudah dengar, dia akan menjaga kita. Ilmu itu akan menjaga. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, ilmu lebih mahal daripada harta. Karena harta kau menjaganya, sementara ilmu menjagamu. Jadi teman-teman buat satu prinsip, tidak ada hari tanpa ilmu. Yang kedua, cara untuk supaya kita bisa menjaga ini adalah, kita harus mengamalkan. Berapa banyak ilmu yang sudah Anda dengarkan? Betapa sering Anda dengarkan petua-petua yang disampaikan, nasihat-nasihat. Pertanyaan sederhana, apakah Anda sudah mengamalkan? Nah ini penting, ya. Mengamalkannya adalah bagian daripada hal yang paling dasar nih. Dan cara mengamalkan harus dipaksakan. Paksa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan menuju ke jalan-jalan kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Mulai malam ini komitmen, saya mau bunyiin alarm sholat malam. Mulai hari ini saya tidak mau ketinggalan zikir habis sholat. Komitmen. Mulai hari ini saya tidak mau ketinggalan baca Al-Quran 1 lembar. Tapi komitmen. Konsisten. Dipaksakan. Ya. Ibarat kita sama syaitan. Seperti orang yang akan lomba lari. Berada di garis start. Kalau kita belum memulai.
berlari, maka syaitan ini sebagai rival atau musuh kita, dia akan terus membuat kita tidak semangat. Kamu nggak bisa, kamu begini, nanti aja gitu ya. Kapan syaitannya itu kewalahan, nggak bisa menggoda kita kalau kita sudah mulai berlari. Karena orang yang berlari, musuh kita kalau mau menjatuhkan kita, dia nggak mampu. Karena suaranya pun belum tentu sampai. Teman-teman, contoh tadi pada saat hadir saya daftar dalam majelis ilmu. Anda kan memaksakan diri. Enggak, saya mau daftar, saya mau ikut. Lowongin waktu, ada pekerjaan ditinggalkan. Mungkin hari ini ada acara keluarga ditinggalkan. Saya pun meninggalkan Indonesia jauh-jauh ke sini. Itu juga karena itu. Sama. Karena kita paksakan diri, akhirnya syaitan tidak bisa buat apa-apa. Dia nggak bisa berhentikan. Ya, nanti akan kita jelaskan di hal-hal yang bisa menghalangi keistiqomahan itu. Jadi, coba mulai sekarang semua jenis ibadah itu dipaksa. Tanda kutip di sini ya, kita maksa sendiri. Kita programkan dan kita harus jalankan. Kemudian yang ketiga, komunitas. Selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Komunitas kita. Ingat sabda Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan lingkungan, komunitasnya. Nanti di akhir slide kita itu ada penyampaian tentang kisah Ibnu Mu'aid, ya. Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini salah satu sahabat Nabi di Mekah tapi dalam keadaan kafir ya. Itu meninggal ya, dan dalam keadaan kufur dia meninggal setelah dia masuk Islam, dia murtad. Nanti akan kita jelaskan insyaallah di poinnya ya, di bahasan nanti setelah ada mungkin jam 11 ada break nanti ya, kita akan coba kembali dan akan menjelaskan nanti. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, ada hadis Nabi SAW yang mulia. Hadis ini perlu kita jadikan sebagai tolok ukur. Maaf, tadi ada 4 kiat ya. Jadi yang ketiga itu adalah komunitas. Kemudian yang keempat itu berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu berdoa agar dibuat istiqomah. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke hadis Nabi SAW. Hadis ini bisa menjadi tolok ukur. Kalau Anda mau tahu Allah cinta pada Anda atau tidak, lihat hadis ini. Terapkan dalam hidup kita. Apa kata Nabi SAW? Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Qila kaifa yasta'miluhu? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, dia Allah akan memakainya, mempekerjakannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah memakainya? Bagaimana Allah mempekerjakannya? Maka kata Nabi SAW, Allah akan memberinya taufik untuk melakukan amal saleh sebelum wafatnya. Jadi, kalau Allah mau kebaikan buat kita, Allah akan buat kita sibuk dengan amal-amal saleh. Kapan Allah tidak mau kita kebaikan buat kita, Allah biarkan kita dengan kelalaian. Ya. Semua umat-umat teman-teman sekalian yang dibinasakan oleh Allah sebelum kita, semuanya yang dibinasakan ya. Kaum Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim, kemudian Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, kaum Lut, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, ya. Kaumnya Nabi Shu'aib, negeri Madian. Semua ini sebelum Allah binasakan mereka, 3 hari, 4 hari, seminggu sebelum mereka dibinasakan itu Allah sehatkan badan mereka. Allah buat mereka gembira sekali. Makin lalai dari ibadah, mereka tidak ibadah. Dengan keadaan itulah Allah binasakan mereka. Ya. Jadi jangan melihat ada orang, oh ini tidak sholat, tidak ibadah, tapi kok enak-enak aja. Ya. Ekonominya bagus, segala macam bagus, ini bahaya. Itu justru tadarruj atau istidraj. Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat nikmat Allah melimpah pada seorang yang lalai dari ibadah, maka itu adalah istidraj, tahapan siksaan. Bukan prestasi itu. Ya, itu bahaya sekali. Itu coba tinggal tunggu waktu mereka akan meninggal. Dari mana kita tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah? Dari amal-amal sebelum dia meninggal. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, Allah akan menutup hidup seorang hamba dengan amal yang biasa dia kerjakan. Jadi kalau teman-teman mau tahu ini husnul khatimah, matinya baik, atau su'ul khatimah, matinya buruk, kita lihat beberapa hari sebelum dia wafat. Kalau orang ini meninggal dalam kondisi dia sholat malam, sholat 5 waktu, baca Quran, lagi sedekah, lagi bakti sama orang tuanya, dan segala macam, berarti memang itu yang sering dia kerjakan, walaupun manusia tidak tahu. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang hamba, Allah akan tutup hidupnya dengan amal yang biasa dia kerjakan, walaupun manusia tidak tahu. Dan sehebat apapun kita menjaga agar kita ini tertutupi kekurangan atau aib kita, Allah bisa buka di akhir hidupnya. Mungkin dia pernah berzina tapi dia diam-diam, orang tidak ada yang tahu. Ya, dia akan meninggal dalam kondisi seperti itu. Jadi memang kita mengetahui orang ini husnul khatimah, justru dari amal yang dia kerjakan sebelum wafat.
Ya. Jadi ayat ini atau hadits ini teman-teman bisa jadi tolak ukur ya. Kalau Anda selalu komitmen mau kerjakan ibadah, berarti Allah sedang menyukai Anda. Tapi kalau Anda malas, ini Anda harus segera sadarkan diri. Mungkin begini, supaya mudah difahami. Kalau Anda kerja di satu company, dari mana kita tahu owner company itu suka atau tidak? Ya kan? Dari prestasi kita. Kalau kita berprestasi, pasti kita disukai. Ya. Tapi kalau kita malah ugal-ugalan, tidak mau kerja, malas, dan segala macam, maka itu berarti tanda-tanda kita tidak akan disukai. Akan ada, kalau di Indonesia biasa ada SP namanya, surat peringatan. Pegawai yang nakal, yang malas datang, ada SP1, SP2, SP3, itu dikeluarkan. Ya, tergantung daripada pelanggaran dia. Nah, seperti itu kurang lebih.